Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Kusmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Saujajar 1 Kota Malang. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi budaya positif. Dimulai dari seseorang guru yang baik, hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, dan perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita awali dengan yang pertama yaitu disiplin positif. Tujuan disiplin ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami budaya positif berdasarkan motivasi internal bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi tiga: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dan apresiasi orang lain, serta menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru yang memiliki budaya positif dan memahami motivasi perilaku manusia akan bisa membedakan mana yang merupakan motivasi eksternal dan mana yang merupakan motivasi internal. Motivasi eksternal sendiri adalah yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dan apresiasi orang lain. Sedangkan motivasi internal yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, guru juga harus memahami perilaku kontrol seorang guru. Ada 5 perilaku kontrol seorang guru, dimulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru yang ingin mewujudkan budaya positif, perilaku kontrol seorang guru yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat bersama murid, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, guru mendukung murid agar mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini juga membantu murid untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi mereka sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang di dalamnya terdiri dari kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat positif, mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Selanjutnya, guru harus juga mampu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah membentuk siswa yang bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi ini dimulai dari filosofi KHD, di mana pendidikan yang menuntun pembelajaran berpihak pada murid. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya masyarakat. Lalu peran dan nilai guru penggerak menuju visi guru penggerak sehingga mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif ini juga dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama serta dilaksanakan secara konsisten. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut diawali dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi kali ini
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Konsep inti ini harus mampu saya pahami dan dimaknai dengan baik, serta harus saya bagikan dalam bentuk diskusi, sosialisasi, maupun praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Hal menarik bagi saya adalah saat belajar peran kontrol seorang guru. Tidak terasa mungkin dalam proses pembelajarannya, saya menjadi peran sebagai pembuat merasa bersalah dan ini tidak boleh dilakukan. Serta saat saya belajar tentang motivasi perilaku, di mana sebuah penghargaan itu bukan menjadi motivasi, tapi menjadi sebuah penghukuman, menurunkan kualitas dan kreativitas siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya yaitu pertama, tidak lagi memberikan penghargaan kepada murid dan saya ganti dengan apresiatif kata-kata positif. Kalian hebat, good job, dan tepuk tangan untuk. Kedua, mulai menjadi posisi kontrol seorang manajer dan menangani masalah secara segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya menangani siswa yang sering tidak mau buku dan yang terlibat dalam sebuah pertengkaran. Saya menggunakan segitiga restitusi ini dengan langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk selalu memperbaiki diri terlebih lagi dalam mewujudkan budaya positif. Apalagi ditambah dengan melihat siswa saya menemukan solusi untuk dirinya sendiri dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Senang sekali rasanya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai timbulnya motivasi internal untuk mewujudkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru haruslah menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah dan menjadi teman. Terkadang saya merasa bersalah dan sedih melihat siswa saya sedih dan takut. Padahal harusnya kita menjadi peran kontrol manager, sehingga kita tidak merasa bersalah lagi dan menjadi tenang, dan malah senang melihat mereka tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya sampai menstabilkan identitas seperti semua orang pasti punya kesalahan termasuk ibu. Dan validasi tindakan yang salah, apakah hal yang kamu lakukan sudah baik? Dan tapi kurangnya saya sebagai guru, siswa tidak saya berikan kesempatan untuk menemukan solusi dan bertanggung jawab pada solusi tersebut. Insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki dan lebih baik lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dan dilakukan adalah mendorong kolaboratif dengan warga sekolah agar budaya positif dapat tertanam dengan baik dan dilaksanakan dengan tanggung jawab serta konsisten. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak bergerak.
menggerakkan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.